Langsung saja kita bahas persoalan ini bersama dengan pengamat politik internasional Arya Sandi Yuda. Assalamualaikum, selamat malam Mas Arya. Selamat malam. Iya, Mas Arya, kira-kira dengan kegentingan yang seperti ini, kapan tepatnya warga negara kita harus ditarik ke tempat yang aman? Saya kira kalau terkait dengan pelindungan WNI yang ada di Ukraina itu harus sudah dan pengetahuan saya sudah dalam proses ya. Saya mendengar bahwa sebagian dari warga negara Indonesia itu sudah ditarik ke KBRI. Yes. Ya, kalau kita melihat keadaan yang sekarang terus-menerus terjadi di Ukraina dan gempuran yang terus-menerus dilakukan oleh Rusia, kapan kiranya hal ini akan usai atau ini masih babak awal dari satu perang yang berkepanjangan? Jadi memang kalau disebut sebagai sebuah rangkaian ikatan tensi antar dua negara, artinya harus ada tiga. Di level pertama ini adalah ekspresi dari peralihan dari haluan politik domestik yang ada di Ukraina dari 2010, 2014, 2019 sampai sekarang kita melihat kalau kita petakan sebagai sebuah political trend gitu, haluan politik domestik, lalu kita bisa melihat haluan 2010 sampai 2014 Ukraina cenderung kepada pro Rusia, lalu kemudian 2014 2019 jadi kecenderungan fokus Ukraina untuk masuk ke dalam aliansi NATO dan kemudian dekat pada Eropa itu semakin besar, dan 2019 sampai dengan sekarang itu juga semakin besar. Ini sebenarnya yang membuat respon dari negara di kawasan sekitar Ukraina seperti misalnya negara atau great power kita sebutnya negara seperti Jerman di bagian kelompok negara Uni Eropa dan juga kemudian Rusia, great power itu merespon sesuai dengan perkembangan di Ukraina tersebut. Maka kemudian kalau kita lihat kenapa sekarang ada keputusan dari Vladimir Putin untuk melakukan operasi militer dan melakukan sebuah pendekatan yang lebih keras dari fokus approach, itu karena memang kekhawatiran atau bentuk antisipasi dari haluan politik domestik Ukraina yang melanjutkan kecenderungan kepada Uni Eropa, NATO dan seterusnya. Dan di level globalnya tentunya ada respon terhadap orientasi politik luar negeri Joe Biden Amerika Serikat yang memang lebih internasionalis dibandingkan politik luar negeri Amerika Serikat di era Trump kemarin. Jadi memang ini ada faktor-faktor domestik yang juga mempengaruhi. Di lain kita tahu bahwa memang Ukraine selalu dipantau sejak Soviet, karena kita tahu kekuatan militer kedua waktu konfirmasi Rusia dan Ukraine ada di dalam kekuatan Soviet. Ukraine adalah kekuatan militer kedua terbesar setelah Rusia. Jadi sejak pecahnya pun itu dipantau karena tidak ada kejadian waktu itu berpisahnya Ukraine dari atau dalam momentum perang itu tidak boleh ada kecenderungan untuk blocking. Jadi selalu status quo itu atau situasi yang sifatnya damai, menggunakan senjata begitu ya, dan meredakan ketegangan antara Ukraina dan Rusia itu selalu ketika posisi Ukraina jelas-jelas menyatakan non-blok. Jadi saya kira itu akan masuk atau tidak terbaca. Mas Arya, nampaknya memang ada gangguan komunikasi ya di tempat Anda saat ini berada. Jika bisa lebih jelas untuk menerangkan kepada kami sebetulnya, menurut Anda apakah sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi ekonomi oleh negara-negara Uni Eropa termasuk Amerika Serikat terhadap Rusia ini akan berpengaruh? Mereka akan menarik pasukan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat memang negara-negara di kawasan responnya masih sebatas non-militer. Kita melihat bentuk-bentuk tekanan terhadap
yang sangat mendesak, kemudian mengeluarkan beberapa sanksi ekonomi yang sangat kuat, tapi tidak ada indikasi untuk melakukan respon secara ofensif, apalagi bentuk operasi militer. Ini artinya memang bahkan negara-negara yang punya kesadaran mereka terdampak langsung dari konflik ini, mereka menyadari faktor nasional bahwa secara ekonomi mereka harus menghindari keterlibatan militer atau persuasi yang ofensif. Karena impact secara ekonomi juga akan impact kepada masing-masing negara tersebut. Kalau ada perubahan harga energi gitu ya, ataupun gas, itu akan terdampak langsung bagi mereka negara-negara yang bergantung pasokannya terhadap Rusia. Termasuk yang tidak bergantung langsung ya, seperti Indonesia, pasti ketika ada perubahan harga energi atau minyak, itu pasti akan berpengaruh pada fiskal kita juga kan gitu. Jadi memang saya kira respon negara-negara itu akan berhenti ya, kita sebut berhenti pada sanksi ekonomi. Ini yang saya sebut sebagai diplomatic stalemate, sebagai salah satu skenario yang paling potensial kebutuhan diplomatik. Mas Arya Sandi Yuda, terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami.